Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa TV Madrasah Satu Karanganyar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ucapkan selamat datang pada program acara talk show bincang-bincang kita seputar dunia pendidikan. Dan alhamdulillah di bulan yang penuh dengan barokah ini kita akan berbincang-bincang dengan bahasan topik yang cukup spesial, yaitu mengabdikan diri di dunia pendidikan, menyambut purna tugas penuh berkah di bulan Ramadan. Perkenalkan, saya Muhammad Nasrul Mamil Mutakin sebagai host pada program kali ini, eh, yang akan kita hadirkan beberapa narasumber yang bisa dibilang memang masternya begitu. Insya Allah kita akan membahas terkait dengan dunia pendidikan, yaitu seorang guru sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah kitab Tahdzibil Kamal. Kalau boleh saya mengutip, Ibnu Mubarak menyampaikan bahwa la a'lamu ba'dan nubuwah darajatan afdhala min bastil ilm. Aku tidak mengetahui setelah kenabian ada derajat yang lebih utama dari menyebarkan ilmu. Di sini disampaikan bahwa derajat seorang guru itu di bawah nubuwah. Karena apa? Karena ilmu adalah sumber kebaikan, sumber kebahagiaan dunia maupun akhirat, dan juga sebagai sarana untuk menegakkan kebenaran, keadilan yang membimbing umat manusia menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan yang penuh dengan berkah ini, kita akan berbicara dengan 3 narasumber yang luar biasa, yaitu para guru yang insya Allah menjelang purna tugas. Beliau-beliau ini nanti akan berbagi cerita tentang perjalanan panjang mereka di dunia pendidikan dan bagaimana menyambut purna tugas dengan penuh rasa syukur, terlebih di bulan yang penuh barokah ini. Mari kita sambut narasumber kita, Ustadz Hadi Santoso, Ustadz Rudi Arjono, Ustadz Sriyadi yang masing-masing telah lama mengabdi di dunia pendidikan. Terima kasih sudah hadir, Ustadz Hadi, Ustadz Rudi, dan Ustadz Sriyadi. Eh, Kami sampaikan Pak Ustadz Hadi dulu. Saya ingin memulai dengan Ustadz Hadi. Kira-kira sudah berapa lama panjenengan ini berkecimpung di dunia pendidikan, Ustadz? Terima kasih. Abdar wasqorillah la haula wala quwata illa billah. Ah, para pemirsa TV Madrasah Satu Karanganyar yang berbahagia dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Ilu yang saya hormati, Ustadz Rudi dan Ustadz Sriyadi, ah, bercerita tentang perjalanan saya sebagai pendidik sekaligus pengajar, karena saya lebih senang sebagai pendidiknya dulu baru pengajar, ya, karena sesuai dengan konsep Islam, ya, bahwa mendidik itu sebenarnya adalah bagaimana kita memperbaiki akhlak sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Saya alumni UNS tahun 1988, wisuda Desember. Dan alhamdulillah pada tahun ajaran baru tahun 1994 itu bisa bergabung di Madrasah Aliyah Al Mukmin, tempatnya di Ngruki yang terkenal dengan Pondok Ngruki. Dan alhamdulillah di sana saya diberi kesempatan untuk mengajar di Madrasah Aliyah, mengajar fisika. Sejak tahun 1989 saya mengajar di sana
bertemu dengan para tokoh-tokoh agama, dengan siswa-siswa yang sangat saya sayangi, ya, karena memang mengajar itu tidak hanya mengandalkan kecerdasan otak dan ilmu pengetahuan kita, tapi harus dengan hati, ya. Insya Allah kalau kita mempersiapkan hati kita, apa yang diperbuat oleh siswa, ya, karena di pondok pesantren otomatis, ya, siswa kesehariannya adalah ngaji, baca Quran dan sebagainya, insya Allah amalannya itu ya bisa narik kita juga, gitu nggih. Nah, sehingga kita persiapkan hati kita dengan penuh kasih sayang terhadap anak. Nah, setelah saya mengajar di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngrugui, ada kesempatan informasi, ya, bahwa pada tahun 1993 itu ada pendaftaran calon pegawai negeri sipil. Nah, pada tahun itu saya mencoba mendaftar karena dorongan dari istri saya tercinta, ya, mantan, ah, apa ya, istri saya itu dulu non muslim, ya. Akhirnya alhamdulillah jadi mualaf, jadi masuk Islam beserta keluarga besarnya. Alhamdulillah dari keluarga besar istri saya itu semuanya sudah Islam, termasuk bapak, ibu, dan keluarga besarnya, ya, termasuk cucu dari orang tuanya, semuanya sekarang sudah Islam semua. Nah, berkat dorongan beliau, saya mendaftarkan pegawai negeri dan alhamdulillah pada saat itu saya diterima. Saya diterima tahun 1994 ditempatkan di MAN 1 Klaten. Saya mengajar di sana. Nah, ada kesempatan yang baik pada saat saya ngajar di sana bahwa boleh, ya, masih mengajar di Pondok Pesantren Al Mukmin. Jadi pada hari-hari kosong saya tidak mengajar di Klaten, saya masih ngajar di, eee, Pondok Pesantren Ngrugui. Perjalanan sekian tahun, ya, eee, Dokter Tunjung yang terkenal dengan dokter tulang itu membuka pondok pesantren Tahfidzul Quran di Karangpandan. Bersama teman-teman ustadz dari Pondok Pesantren Al Mukmin itu membantu bagaimana agar apa yang menjadi keinginan Ustadz Dokter Tunjung itu bisa terwujud. Akhirnya saya pribadi, diberi kesempatan untuk membantu, di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran di Karangpandan. Nah, kemudian setelah sekian lama, ya, di MAN 1 Klaten sekira 10 tahun, itu mungkin sebenarnya saya sendiri merasa nyaman, ya, tapi teman-teman selalu mengingatkan, "Pak, apa enggak capek? Sudah sekian lama dari Solo melaju di Klaten, kemudian masih ngajar lagi di pondok pesantren di sana, enggak itu, apa enggak pengen coba-coba pindah yang dekat?" Hari itu juga saya langsung menghadap kepala madrasah, "Pak, saya matur Pak, mohon maaf sebelum panjenengan pindah tugas, mohon saya bisa diberi kesempatan untuk pindah lebih dulu," saya gitu. "Loh, maunya pindah di mana?" "Saya pengennya di Karanganyar saja." Nah, saat itu Pak Cuk Sriyono waktu itu kepalanya itu langsung telepon ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar. Pada saat itu Bapak Badarudin kepalanya menginformasikan kalau di MAN 1 Karanganyar masih ada kesempatan peluang untuk guru fisika gitu. Nah, kemudian, proses 1 tahun saya pindah ke MAN 1 Karanganyar ini sejak tahun berapa, tahun 2015. Ya, tahun 2005 tadi, 2005. Tahun 2005 saya pindah di MAN
1 Karanganyar ini. Iya. Sehingga menjadi pegawai negeri itu saya sampai pensiun nanti insyaallah menyelesaikan puasa dulu saya pensiun ya. Jadi saya menyelesaikan Oh, bulan puasa ini baru saya pensiun. Itu sudah 30 tahun lebih. Itu perjalanan saya menjadi pegawai. Mohon maaf kalau ini oke. waktunya agak panjang gitu. Wow, luar biasa. 30 tahun lebih, bisa dibilang kalau dari tahun 89 ya 36 tahun lebih, bahkan beliau waktu kuliah itu sudah mulai mengajar kalau nggak salah, ngaten ya, Pak. Dan ini ada sedikit cerita pemirsa memang, eee, betapa beliau ini melalang di dunia pendidikan itu cukup lama. Ini cerita saya pribadi sebagai host ini, waktu saya masih SMP, jadi saya itu tahun 89 itu masuk di Pondok Al Mukmin Ngeruki itu, ketemu dengan beliau ini. Ya, ketemu dengan beliau dan ketika SMA pun saya ikut bimbel, ikut bimbingan tes itu juga pengajarnya ada beliau. Sampai kemudian jadi guru di Satu Karanganyar ini, ketemu lagi dengan beliau, luar biasa ini. Eee, oke Pak Hadi, eee, bersama rekan-rekan yang lain dan ini untuk Pak Hadi, insya Allah di bulan Ramadan ini menutup pengabdian di Satu Karanganyar, karena insya Allah nanti tanggal 27 kalau nggak salah beliau ini 23. 23 ulang tahun ngeten. Jadi barakallah Ustaz, luar Baik. biasa. Jadi nanti mulai April beliau insya Allah sudah purna tugas. Nah ini kaitannya dengan sudah purna tugas, bagaimana perasaan Pak Hadi menyambut purna tugas di bulan Ramadan ini? Ah, alhamdulillah ya, jadi saya bisa menyelesaikan, yang menjadi tugas saya sebagai, eee, aparatur sipil negara ya ASN, kalau dulu PNS ya, Yes. pegawai negeri sipil ya, bisa selesai mudah-mudahan nanti sampai, eee, batas waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi per 1 April itu saya sudah pensiun, namun demikian ya, tidak berarti saya, eee, istirahat full untuk tidak apa, eee, beraktivitas sesuai dengan memang ini
3 atau sampai 5 lembaga atau sekolahan. Pernah ngajar dalam waktu yang sama dalam minggu itu. Kalau tadi kalau di SMK, kalau sekarang dulu STM, kemudian jam agak siangnya ngajar di SMA, kemudian nanti siang zuhur itu saya ngajar di Semea Pratiwi. Kemudian nanti kalau malamnya saya kebetulan ada kesempatan untuk mengajar di STKIP, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan, ngajar mata kuliah statistik pada waktu itu. Kemudian juga kalau hari Minggunya saya mengajar D2 PGSD di Singkawang Sana, Khusus Pendidikan Sesman. Nah, khusus untuk yang di sini yang mengajar penjas sampai sekarang masih saya tekuni dan juga belajar. Kemudian insya Allah nanti saya akan purna tugas. Ya, tepatnya tanggal 15 Desember itu tahun 2025 itu pas 60 tahun. Sehingga untuk akhir masa tugas saya nanti tentunya akhir Desember dan Januari 2026 saya sudah mohon diri untuk lengser dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar. Terima kasih. Itu mungkin yang saya sampaikan. Mungkin kalau tentang pengalaman nanti bisa bincang-bincang di kesempatan yang lain. Terima kasih. Oke. Belum selesai Pak Rudi. Satu sih penjenengan dengan pengalaman yang begitu banyak dari luar Pulau Jawa, kemudian juga mengajar di Jawa. Ini pengalamannya kan begitu banyak itu. Kami pengen tahu bagaimana penjenengan itu memandang dunia pendidikan sekarang. Kira-kira ada perubahan signifikan nggak dibandingkan dengan pengalaman penjenengan ya dari zaman dahulu, kemudian semakin ke sini kira-kira dunia pendidikan di Indonesia itu bagaimana? Kalau saya memandang dunia pendidikan khususnya untuk kurikulum, Pak Ilul ya, itu mulai dari tahun 47 itu kurikulum kita itu mesti ada penekanan-penekanannya. Kalau pada waktu itu penekanannya ke ini, kesadaran untuk kedaulatan negara kita, karena kita baru saja merdeka pada waktu itu. Sehingga politik waktu itu, tapi politik untuk memerdekakan diri istilahnya ya. Kemudian ditambah disempurnakan lagi 52, kemudian kurikulum 68, kemudian kurikulum 75, kemudian sampai 84, kemudian kurikulum 94, kurikulum 2004, kurikulum 2013, dan ini kurikulum 2022. Kurikulum Merdeka ini semua pasti ada penekanannya sesuai dengan kebutuhan. Nanti kalau kita cermati, saya ada catatannya itu bisa saya sampaikan. Makasih. Ya, itulah yang membuat dunia pendidikan kita begitu istimewa ya Ustadz Rusdi. Sekarang kita lanjut ke Ustadz Suryadi nih, yang dari tadi kayak jadi pendengar setia, kita ingin ngerti pengalaman mengabdi di dunia pendidikan, kira-kira apa, penjenengan sudah berapa lama, dan juga apa yang membuat penjenengan bertahan sampai saat ini? Ya, kalau Ustaz. Juga Ustaz Hadi dan saya Rudi. Pemirsa TV Madrasah yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Figur pendidik nama Suryadi. Saya selesai mengajar di tahun 1990. Dulu pertama kali terinspirasi dari kedua orang tua saya. Waktu itu kedua orang tua saya itu kalau mengumpulkan anak-anaknya, ada 6 anak bersaudara saya, itu biasanya cuma ilustrasinya gini. Anak-anak semuanya, orang tua Anda tidak bisa memberikan sesuatu kepada Anda untuk perjalanan kelangsungan hidup Anda. Cuma memberikan satu carek
kertas. Ternyata ilustrasi itu adalah merupakan satu bentuk ijazah. Mulai itu saat itulah saya harus untuk menekuni dalam sebuah pendidikan. Di tahun awal saya mulai masuk di perguruan tinggi, itu di tahun 86 saya lulus dari SMA Negeri 1 karena akhirnya melanjutkan di salah satu perguruan di IKIP. Di tahun 92 saya selesaikan studi saya seorang sarjana, dan berbekal dari situ ada satu jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saat itu di tahun 90 sampai tahun 1998 saya masih mengabdikan diri di salah satu pendidikan. Saya berharap selalu di pendidikan di tingkat madrasah. Kenapa? Ternyata madrasah itu adalah merupakan satu pendidikan yang berdiri atas agama Islam, yang di situ dipadukan dengan beberapa pembelajaran di dunia umum maupun di dunia keagamaan, sehingga dapat untuk memutasi pada diri kami untuk melangsungkan sebuah kehidupan dengan dasar Quran dan sunnah Rasulullah. Di samping itu juga terinspirasi saya merupakan satu bentuk biru hidayah yang di situ sebagai anak dan terkait dengan peserta didik untuk bimbingan kepada orang tua atau mungkin kepada bapak ibu guru, karena saya prinsipnya saya adalah gini, bapak ibu guru itu ternyata sebagai pengganti orang tua di saat di rumah, sehingga dunia pendidikan merupakan satu etos untuk merubah karakter, akhlakul karimah para anak-anak peserta didik di madrasah. Itu merupakan satu bagian yang saya tekuni. Alhamdulillah di tahun 98 di situ ada kesempatan tes CPNS. Waktu itu diselenggarakan di Gor Jati di Semarang, dan saya harus untuk mengikuti ada 5 tahapan dalam satu tes untuk menduduki sebagai calon pegawai negeri. Akhirnya alhamdulillah saya diterima di tahun 1998, dan di SK tertanggal 1 Maret saya mendapatkan SK. Mulai tahun 1999 jadi guru definitif dan jadi seorang ASN di lingkungan Kementerian Agama. Disitulah saya kembangkan. Waktu itu saya ditempatkan di salah satu madrasah, kembali di madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukoharjo. Itu adalah dari Pekunan. Pertama kali dalam satu konteks di pembelajaran di madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukoharjo itu, memang orang Jawa itu mengatakan brodro. Maksudnya brodro gini, dulu itu untuk mencari peserta didik itu kita harus maksimal bagaimana untuk bisa menginspirasi dari anak-anak baik di MI maupun SD, yang di situ notabene-nya dulu itu masih ada yang katanya itu di Kementerian Agama, sekolah di Kementerian Agama baik MI, MTS maupun MA itu arahnya sebenarnya sekolah agama itu jadi mudin. Akhirnya rata organisasi itu yang dulu adalah untuk mengganti masalah didik memang harus berjuang dengan gigih di tempat-tempat SD, MI dan lain sebagainya. Waktu di MTS Negeri 2 Sukoharjo itu di situ ada salah satu MI yang kelasnya internasional. Minjedis itu akhirnya apa? Waktu dulu komedinya sama-sama, akhirnya dari lulusan Minjedis yang kelasnya sudah internasional itu dapat masuk di di pendidikan tingkat madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukoharjo. Sehingga dari dulu yang istilah brodro 1 kelas paralel, 2 kelas paralel, akhirnya selama saya mengabdikan 18 tahun saya di MTS Negeri 2 itu sudah ada 12 paralel kelas di tiap-tiap kelas, dan di situ ada kelas khusus yang namanya program khusus. Di situ adalah merupakan satu ciri khusus di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukoharjo. Perjalanan saya di dunia pendidikan MTS Negeri 2 Sukoharjo
selama 18 tahun. Di tahun 2015 saya ada satu informasi untuk mutasi ke jenjang pendidikan lebih tinggi di Madrasah Alia Negeri 1 Karanganyar. Di situ tanggal 16 Desember saya dimutasi oleh Kementerian Agama dari Jakarta ke Madrasah Alia Negeri 1 Karanganyar. Sampai saat ini saya mengajikan di dunia pendidikan di Madrasah Alia Negeri 1 Karanganyar. Insya Allah perkembangannya memang seperti ini, bagus. Apalagi yang namanya anak-anak Madrasah Aliyah niku kaitannya di masa puber, masa peralihan dari anak-anak menuju remaja memang harus kita perhatikan sekali kaitannya dengan satu tadi, kaitan dengan akidah, karakter, biar nanti adalah pembekalan agama itu merupakan satu pondasi dasar untuk melangsungkan kehidupan jenjang ke dunia keluarga. Ya. Insya Allah saya berharap nanti Allah memberikan satu umur panjang tertanggal 4 November tahun 2025 saya selesaikan tugas sebagai dunia pendidikan, tapi saya tetap untuk mengabdikan diri saya selesai di dalam dunia pendidikan di Madrasah Aliyah, tapi saya masih punya satu tanggung jawab seorang pendidik di dalam keluarga, karena saya diberikan satu amanah. Saya harus mendidik seorang istri dan kedua orang anak untuk mengantarkan pertanggungjawaban di besok akhirat oleh bapak lah yang menjadi sebuah motor di pendidikan dunia keluarga. Dan saya selalu berharap semoga anak-anak di Madrasah Alia Negeri 1 Karanganyar nanti adalah merupakan suatu keberhasilan dengan akidah yang baik, karakter yang baik, apa yang diharapkan semuanya tetap untuk dibidain kepada Bapak Ibu guru maupun kepada kedua orang tua. Nah, itu saja sekelumit perjalanan kami sebagai pengabdian di dunia pendidikan. Ya, insya Allah saya selalu berharap moga-moga Allah nanti tetap memberikan umur panjang sampai tanggal 4 November saya harus untuk menyelesaikan seorang amanah pendidik di Madrasah Alia 1 Karanganyar. Luar biasa. Ini tadi yang mau saya tanyakan tapi ternyata sudah disampaikan oleh beliau dan memang sungguh luar biasa dari ketiga narasumber kita kali ini. Beliau-beliau ini apunten tadi mungkin belum saya sampaikan bahwa beliau ini semua bergelar MPD, Master of Pendidikan ya, Master Pendidikan. Jadi benar-benar master beliau ini. Mengabdi di dunia pendidikan yang sudah bertahun-tahun. Ini adalah bentuk dedikasi yang cukup tinggi. Semoga purna tugas di bulan Ramadan menjadi penutup yang indah, penuh berkah dan menjadi amal jariah yang tak terputus. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mungkin ada pesan-pesan dari beliau yang akan disampaikan untuk para guru terutama yang masih aktif mengajar. Karena beliau-beliau ini senior-senior kita, maka kami suwun untuk bisa memberikan petuahnya atau harapan terbesarnya kepada pengajar-pengajar mungkin yang masih aktif. Urut dari Pak Rusi. Terima kasih. Izinkanlah saya menyampaikan sesuatu yang barangkali berharga bagi kita semua, terutama rekan-rekan saya sebagai guru. Saya kebetulan apa yang saya lakukan itu terinspirasi dari John Dalton. Barang siapa atau siapa yang berani mengajar, janganlah berhenti untuk belajar. Kemudian khusus untuk anak-anakku semua, awalilah belajar dengan matrikulasi yang dasar dulu. Barangkali itu kita lewatkan. Misalnya kalau Anda suka matematika, yang matematika yang paling dasar dulu. Bahasa Inggris yang paling dasar dulu. Itulah yang saya ajarkan ke anak-anak saya ketika dia belum tahu apa itu angka 1, 2, 3, kemudian cara membaca, kami buat konsep yang mendasar sehingga dari dasar matematika yang kuat ketika masih kecil dan dasar pemahaman bahasa Inggris yang dari kecil sehingga bisa bermanfaat di masa dewasa mereka.
Itu Pak Nasrul lagi. Terima kasih. Bagaimana kalau Ustadz Hadi? So, Terima kasih. Saat saya pindah di Satu Karanganyar ini saya mendengarkan nasihat dari Ustadz Komarudin dulu ya. Beliau menyampaikan satu hadis kulukun ra'in wa kulukun mas'ulun an ra'iyyatihi, yaitu bahwa kamu sekalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu dimintai pertanggungjawaban. Nah, pemimpin di sini itu kalau boleh saya terjemahkan sebagai pengasuh ya. Nah, karena sebagai pengasuh maka akan dimintai pertanggungjawaban terhadap anak-anak asuhannya. Kalau guru, anak asuhannya adalah siswa. Kalau yang di rumah istri ya, apa pertanggungjawabannya? Ya, pendidikan terhadap anak-anaknya. Sampai pelayan saja, pembantu rumah tangga itu juga dimintai pertanggungjawaban. Apa pertanggungjawabannya? Adalah terhadap harta majikannya supaya aman dan sebagainya. Nah, sehingga siswa pun juga mempunyai kewajiban. Ya, dia sebagai pengasuh. Pengasuh siapa? Pengasuh dirinya sendiri. Ingat, kalau sampai kita menelantarkan asuhan kita, kalau siswa terhadap dirinya sendiri, guru terhadap asuhannya adalah siswa-siswanya, kalau di rumah orang tua terhadap anak, istri dan sebagainya, maka kalau sampai menelantarkan tidak akan mencium bau surga. Ini, maka kami harapkan teman-teman yang masih aktif di Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar ini sebagai pendidik, sebagai pengajar, ya, guru, karyawan semuanya, monggo kita jangan sampai menelantarkan asuhan-asuhan kita di madrasah ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Irwan. ya Ustadz Hadi, monggo. Terima kasih Santen Pak. Nasrul. Sebagian saya terinspirasi karena koordinasi antar minus. Ternyata sebaik-baik manusia itu adalah orang yang guna bagi orang lain. Mohon titip Bapak Ibu guru yang mungkin di sini masih usia-usia muda yang masih untuk mengabdikan ibadahnya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar, insya Allah dengan sepatah kata, dua patah kata yang saat itu adalah merupakan satu bagian untuk merubah budi pekerti karakter anak-anak yang mungkin tidak baik dengan satu kata innallaha ma'as sabirin. Saya berinspirasi karena di masa-masa Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar ini telah merupakan putra-putri yang masih labil dengan di masa pubertas ini. Satu kata kita memang harus untuk tadi innallaha ma'as sabirin, sabar dalam dunia pendidikan, karena nanti kita satu bentuk pertanggungjawaban kita kelak adalah merupakan satu anak-anak kita anggap sebagai bukan orang lain lah, itu adalah merupakan satu anak kita, sehingga kalau di situ ada satu keluarga, di situ ada anak yang mungkin merasa dirinya itu ada suatu permasalahan yang perlu kita untuk pecahkan, termasuk satu bentuk titip kepada Bapak Ibu guru, keikhlasan panjenengan akan membentuk jati diri untuk keberhasilan putra-putri panjenengan. Dan juga anak-anak, pesan kami, tolong perjuangan Anda, ibadah Anda dalam talabul ilmi adalah merupakan satu bagian, kunci adalah kejujuran dan keikhlasan akan membentuk suatu karakter yang terbaik. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira Ustadz Hadi, Ustadz Rudi, dan Ustadz Syiadi atas cerita dan inspirasi yang luar biasa. Semoga purna tugas panjenengan ini membawa berkah yang lebih besar dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah juga memberkahi setiap langkah kita di dalam dunia pendidikan ini. Sebagai umat Islam, kita tentunya juga harus menyadari pentingnya pendidikan dan pengajaran. Sebagaimana Allah telah menjelaskan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah yang maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
Demikianlah perbincangan kita pada hari ini pada talk show dakwah Ramadan. Semoga apa yang kita bahas dapat menginspirasi semua pendidik dan masyarakat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.